Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih tetap bisa berkumpul dalam kajian online, yang mana ini merupakan minggu kedua dan pertemuan kedua. Ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi kita pada hari ini mengenai puasa dan pengendalian diri, yakni menjadi manusia yang sesuai fitrah. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan ya bagi teman-teman semuanya. Memangnya ada manusia yang tidak sesuai fitrah? Untuk itu kita bisa mendengarkan, kita bisa menyimak apa yang akan beliau sampaikan. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Agung Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Baik, seperti biasa sebelum memasuki pada kajian inti yang akan disampaikan oleh Uma Imro'atul Faizah, saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi beliau ini bernama lengkap Uma Imro'atul Faizah, sarjana agama Al-Hafidhah. Beliau merupakan istri dan ibu dari 3 orang anak, yang mana suami beliau bernama Babah Nurman Sadat. Kemudian untuk aktivitas saat ini, beliau yakni pendiri dan pengasuh pesantren tahfidz modern berkarakter salaf watonul Quran. Kemudian juga founder QL Andalusia School atau Quranic Leadership, kemudian Quranic Leadership Coach, kemudian founder Ahdamat, kemudian ada penulis buku, dan juga penyusun metode Syauqi, menghafal Al-Quran tematik makna, dan yang terakhir yakni beliau sebagai seorang promotor Stephen. Kemudian untuk pendidikannya, beliau ini berpendidikan di pesantren Tahfidz Al-Faqih, pesantren Tahfidz Asnawiyah, pesantren Tahfidz Al-Hikmah. Kemudian S1-nya beliau mendalami ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian sekarang beliau merupakan mahasiswa aktif S2 ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan kemudian beliau alhamdulillah sudah certified lisensi promotor Stephen. Karya-karya beliau yang pertama ada All About Dream, dan yang kedua ada Selendang Ama, dan selanjutnya mari kita sama-sama nantikan karya-karya beliau berikutnya. Untuk itu pantengin terus Instagram beliau di @imro'afaiza. Beliau juga punya channel Instagram ya teman-teman, dan juga channel WA. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bergabung, ini saya kasih di deskripsi YouTube nggih. Oke, baik, itu saja untuk perkenalan dari Uma Imro'atul Faizah. Kayaknya kita semua sama-sama kepo, sama-sama pengen tahu gimana sih biar bisa menjadi manusia yang sesuai fitrah. Apa sih tipsnya? Nah, untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan kajian dari Uma Imro'atul Faizah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah
bab 2 kita masuk ke bulan di tengah kita merasa bahwa mungkin badan semakin lepas. Gencar-gencarnya perang Iran dengan Amerika Serikat sedikit banyak juga mempengaruhi daripada pikiran kita, sedikit banyak juga mempengaruhi cara berpikir kita. Untuk itu mari tetap kita galakkan semangat untuk tetap berada pada posisi semula seperti di awal kita memasuki Ramadan. Kita jalankan apa yang sudah kita rencanakan, yang ingin kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai berita-berita atau kabar-kabar di luar diri kita itu membuat kita membuat kita mundur, membuat kita tidak sesuai dengan apa yang kita sudah niatkan dari awal. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli yang mana alaihi. dengan cahayanya beliau kita hari ini bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang jalan yang harus kita perjuangkan, mana yang harus kita tinggalkan. Seperti yang dikutip oleh seperti yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. manusia yang baik itu adalah manusia yang meninggalkan hal yang sia-sia. Untuk itu teman-teman sekalian, hari ini mudah-mudahan menjadi saksi nanti di Yaumil Hisab bahwa kita berupaya, ya. Ini salah satu langkah kita untuk upaya kita menjadikan hidup kita bermanfaat. Memang jalan yang paling susah itu adalah jalan istiqomah. Jalan yang paling terjal itu adalah jalan kontinuitas gitu ya. Kalau di awal semangat itu semua orang bisa. Orang di tengah semangat itu semakin berkurang. Apalagi nanti di 10 hari terakhir itu sudah benar-benar babak penentuan kita, maka kita masih berada pada barisan awal atau kita termasuk orang-orang yang tersingkirkan. Jadi mudah-mudahan dengan barokah majelis ilmu pada pagi hari ini kita semuanya benar-benar Allah gabungkan, Allah golongkan menjadi orang-orang yang dipilihnya sebagai orang-orang yang berada pada jalan yang istiqomah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Ta'ala, kita hari ini akan membahas lanjutan daripada pembahasan kita sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang puasa dan pengendalian diri menjadi manusia sesuai fitrah. Nah, ini saya membuat tema ini sebagai refleksi kita untuk mengenal diri di bulan Ramadan ini. Seperti yang sering kita kutip, ya, bahwasanya kalau kita mengenal diri sendiri, maka itu adalah jalan yang mudah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirahmati Allah. Di dalam hadis Bukhari itu kan kullu mauludin yulad ma'ruf. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya ini atau jika melihat hadis ini, maka kita akan sama-sama belajar bagaimana makna tentang fitrah yang disampaikan oleh para ulama. Seperti yang
dikutip oleh Imam An-Nawawi di syarah Sahih Muslimnya, bahwa makna fitrah ini adalah Islam, ya. Makanya siap menerima Islam. Maka jika ia dibiarkan, maka ia akan tumbuh di atas kesiapan itu. Namun, jika orang tuanya mempengaruhinya dengan agama lain, maka ia akan mengikuti mereka. Demikian, itu adalah penjelasan daripada Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian kalau kita melihat pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, itu beliau yang dimaksud kondisi awal penciptaan manusia yang saat ini juga terjadi ulama. Kemudian kalau kita lihat lagi penjelasan Imam Al-Ghazali hingga Ulumuddinnya, itu memberikan perspektif yang pasti adalah perspektif karena beliau itu adalah yang tanamkan dalam diri setiap manusia, kan terus orang tuanya, tugas ulama, tugas nabinya, ada jadi agar jujur. Jadi ketiga menunjukkan bahwa kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya mempunyai potensi untuk bisa kita kembangkan, potensi kebaikan yang bisa kita kembangkan, potensi spiritual yang bisa kita ikuti alurnya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita akan melanjutkan ini. Di sini ada sebuah analogi. Fitrah itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau dilihat di slide ini, kita bisa melihat ini ada biji mangga, maka potensinya pastinya juga akan menjadi pohon mangga. Potensi bertumbuhnya maka akan jadi pohon mangga. Tidak mungkin biji mangga kemudian yang bertumbuh itu adalah pohon jeruk. Begitu juga biji jeruk yang ditanam itu maka yang tumbuh juga akan pohon jeruk itu sendiri. Tidak mungkin sebaliknya. Nah, ini artinya adalah fitrah itu potensi awal manusia. Kita itu sudah ada potensi bawaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran jika setiap anak itu punya keunikan. Kita sendiri sebagai manusia, sebagai orang dewasa, kita menyadari bahwa kita itu bisa dalam satu hal tapi tidak bisa dengan hal yang lain. Kita bisa melakukan sesuatu hal-hal tertentu, tapi kita juga tidak bisa melakukan hal-hal tertentu yang lainnya. Maka ini semakna ya, seperti biji ini kita memiliki desain yang unik. Kita tidak bisa memaksakan biji mangga berbuah menjadi jeruk. Kita tidak bisa memaksakan diri kita menjadi orang lain. Kita tidak bisa iri kepada potensi yang dibawa oleh orang lain karena kita mempunyai keunikan kita sendiri. Jadi saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menyadari ini, maka potensi untuk iri terhadap orang lain itu akan semakin minim insya Allah. Maka tugas kita itu adalah merawat fitrah tersebut, merawat bawaan potensial yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Bukan mengubah fitrah. Kalau kita mengubah fitrah, mungkin saja kita bisa, itu pasti penuh dengan kelelahan. Itu pasti perlu perjuangan yang sangat berat. Itu pasti perlu perjuangan yang sangat panjang. Sedangkan saudari-saudariku yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya tahu bahwa hidup kita ini sangat amat terbatas. Hidup kita ini sangat amat pendek sekali. Paling panjang, mungkin paling panjang bisa dikatakan 100 tahun atau 90 tahun atau 80 tahun. Rata-rata umatnya Nabi Muhammad sesuai dengan Nabi Muhammad 63 tahun sampai 70 tahun. Katakanlah kalau sekarang sudah 40 tahun, tinggal berapa tahun lagi? Tinggal 20 tahun lagi, tinggal 30 tahun lagi.
Maka hidup ini sangat singkat sekali, saudara-saudariku. Hidup yang singkat ini tentu kita tidak akan pakai untuk sesuatu yang amat sulit sehingga kita nanti maka justru bukan untuk merawat itu, bukan untuk menggali potensi bawaan yang dibawa oleh Allah yang diberikan Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ini ada 3 alasan kenapa kita perlu mengenal diri kita sendiri. Sekali lagi, kajian ini memang kita ingin untuk ngaji diri. Kenapa? Karena kita pengen sebelum kita mengenal yang lain, mari kita mengenal diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran pun juga kan wafi apalah atau basir. Dalam dirimu sendiri itu banyak sekali pelajaran. Kenapa kamu tidak melihatnya? Kenapa kamu tidak mengenalinya? Kenapa kamu tidak memperhatikannya? Itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi kalau hari ini kita tidak mengenali diri kita sendiri, bukan berarti Allah tidak beri kita fitrah, tapi mungkin dirilah yang tidak mau belajar dari dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, ini ada 3 alasan kenapa kita harus mengenal diri sendiri. Yang pertama, itu adalah kenikmatan ibadah. Menemukan jalan personal untuk dekat dengan Allah. Jadi, ini ada pendapat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, orang yang berpuasa itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang puasanya hanya mendapat lapar dan haus. Ada juga yang puasanya menjadi cahaya yang menerangi hatinya. Maka perbedaan itu tergantung sejauh mana ia mengenali tujuan puasa dan kelemahan dirinya. Jadi di menunjukkan ya masing-masing. Ada orang yang dia itu kalau tahajud, ada orang yang merasakan nikmat ibadah atau merasa dekat dengan Allah itu saat bersedekah atau sedang belajar merenungi ayat-ayat Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Fathul Ar-Rabbani, beliau juga menjelaskan bahwa setiap hamba memiliki jalan sendiri menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dekat dengan Allah melalui salat malamnya, ada yang melalui sedekahnya, ada yang melalui zikirnya. Maka carilah jalan yang paling cocok untukmu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, misalkan kita sudah tahu nih, kita merasa dekat dengan Allah itu baca Al-Quran, ya sudah, berarti kita maksimalkan potensi itu, maksimalkan ibadah itu sehingga kita bisa istiqomah di jalan itu, bisa istiqomah ketika kita merasakan kenikmatan ibadah itu. Kemudian yang kedua itu adalah alasannya stop komparasi. Nah, maksudnya apa? Kita berhenti bertanya, kenapa sih saya tidak saja? Kenapa sih saya tidak lebih baik daripada dia? Kita berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena apa? Karena betul bahwa desain kita memang berbeda, teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau termasuk tabi'in agung. Beliau menyampaikan, bukanlah orang yang beriman itu yang sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi orang beriman itu yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Dari penjelasannya Imam Hasan Al-Basri ini menyentuh hati kita, karena kita mungkin selama ini terlalu sibuk untuk membandingkan kita dengan versi orang lain. Padahal itu tujuan kehidupan kita. Padahal itu nanti kita tidak dihisab dengan amalan orang lain. Kita akan dihisab dengan diri kita sendiri. Kita akan dihisab dengan amanah kita sendiri.
kita akan dihisab dengan apa yang kita lakukan sendiri di dunia ini. Kemudian Imam Syafi'i dalam kitab diubannya juga beliau bersyair, jika engkau membandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin, maka engkau akan beruntung. Maka saudari-saudariku yang dirahmati oleh Allah, mari kita belajar untuk tidak fokus terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, tapi fokuslah untuk memperbaiki diri menjadi versi yang lebih baik dari versi kita sebelumnya. Ini tujuan hidup kita. Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita apa, maka kita tidak menghabiskan waktu yang singkat ini, waktu yang sebentar ini, umur yang pendek ini untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk hidup kita, tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita perlu, ya alasannya pastinya adalah untuk menjadi kendali. Kalau kita sudah tahu kelebihan kita itu di mana, maka selanjutnya yang harus kita ketahui adalah mengetahui titik lemah kita. Secara spesifik kita mengetahui untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam selama kita berpuasa. Ini dilengkapi dengan penjelasan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya, membagi manusia dalam mengendalikan hawa nafsu itu menjadi tiga tingkatan. Ada orang-orang yang tergolong al-ajiz atau orang yang lemah. Apa ini orang yang lemah? Orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi ketika ada dorongan ingin melakukan keburukan, dorongan untuk melakukan kemaksiatan, itu tidak bisa untuk menangkalnya, tidak bisa untuk menolaknya. Padahal itu ada pada dirinya sendiri. Artinya dirinya saja tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Dirinya sendiri tidak bisa mengendalikan akalnya sendiri. Padahal dikatakan diri kita ini adalah raja. Diri kita ini raja untuk buat diri kita sendiri. Ini adalah orang yang al-ajizu, orang yang lemah. Kemudian yang kedua adalah al-mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh ini, level orang yang kedua ini bukan berarti dia tidak punya nafsu, teman-teman. Dia tetap punya nafsu, tetap punya syahwat, tetap punya keinginan. Ketika ada orang lain mokel gitu misalkan, pasti tetap ada di dalam hati, kok enak ya, kok saya pengen ya. Tapi karena kesungguhannya, keseriusannya untuk melawan hawa nafsunya, tahu bahwa itu salah. Nah ini teman-teman sekalian, ada orang yang tahu bahwa dirinya itu salah, ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tapi ada juga orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Maka ini yang baik adalah siapa? Adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, atau orang yang tahu bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Maka ini level yang kedua, orang yang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh berjuang mengendalikan hawa nafsunya, yang walaupun kadang-kadang juga menang, kadang-kadang juga salah. Maka ini adalah level yang kedua, kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga apa, teman-teman? Yang ketiga adalah level tertinggi, yaitu level al-arif. Al-arif adalah orang yang mengenal diri sendiri dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mengenal diri sendiri, maka dia mudah insyaallah untuk mengenal penciptanya. Orang yang ketiga ini adalah orang yang mengenali dirinya, mengenali tanda-tanda, baru tanda-tanda saja itu sudah kenal. Jadi kalau misalkan kita ketemu nih sama orang yang akan membawa kita kepada keburukan, sudah kerasa dulu, maka kita sudah jauh-jauh untuk sudah siap-siap untuk tidak mengikutinya. Kalau misalkan kita sudah merasa kayak ini, kayaknya nih habis ini aku
jadi malas nih untuk beribadah. Jadi tanda-tandanya saja itu sudah dikenali oleh dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga dia mampu untuk mengarahkan hawa nafsunya pada kebaikan. Ingat teman-teman, manusia tidak ada yang tidak punya nafsu. Manusia tidak ada yang tidak punya syahwat. Semuanya punya. Semuanya punya. Maka dari itu di Al-Quran dijelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua manusia dikasih kesempatan untuk mengikuti nafsu baiknya atau nafsu buruknya. Maka kalau kita termasuk orang yang bisa mengendalikan itu, maka kata Imam Al-Ghazali, dia masuk ke dalam orang yang berada pada level tertinggi, yaitu level al-arif. Kemudian teman-teman, ini 5 kecenderungan dasar manusia. Kira-kira mana yang paling menggambarkan diri kita? Kita kemarin sudah belajar dan teman-teman juga sudah saya berikan tugas seperti itu. Ini bisa kita bahas lagi untuk setiap tipe. Tadi dikatakan bahwa manusia itu punya tipe ya, tipe masing-masing. Ada orang yang senangnya praktis, ada orang yang senangnya logis, ada orang yang suka bermimpi atau suka sesuatu yang belum terjadi. Artinya dia suka berazam yang baik. Orang yang juga ada yang merasa, ada orang yang spontan. Mari kita bahas ini tapi dengan perspektif spiritual. Kita akan membahas secara keilmuan agama gitu ya. Yang pertama itu adalah orang yang si praktis. Si praktis itu orang yang memakai dominan cara kerja otak itu di belakang, itu di limbik kiri. Biasa disebut orang sensing gitu ya. Nah, kalau kita melihat Imam Al-Ghazali itu menyebut tipe ini, jadi Imam ini lama, bahkan Imam Al-Ghazali pun juga sudah menyampaikan ini jauh-jauh hari. Jadi ini bukan ilmu baru, ini ilmu yang disempurnakan dengan ilmu modern seperti itu, ya. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, tipe ini, tipe yang praktis ini yang memakai dominan limbik kiri itu sebagai ashabul his, yaitu orang yang menggunakan panca inderanya. Jadi dominannya orang yang menggunakan panca inderanya. Itu keterangan beliau di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi beliau berkata seperti ini, ada manusia yang imannya itu dibangun di atas hal-hal yang kasat mata. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang butuh fisik nyata, butuh bukti yang nyata, butuh contoh yang nyata. Jadi kalau misalkan ada orang melakukan sesuatu, dia tidak bisa melakukan sesuatu itu tanpa contoh terlebih dahulu. Dia harus dicontohkan terlebih dahulu, dia harus melihat langsung, dia harus merasakan langsung, gitu ya. Maka ini bukan sebuah kelemahan, teman-teman. Ini bukan kelemahan, tetapi memang cara Allah untuk menciptakan manusia yang memakai dominan cara kerja otak yang seperti ini. Syekh Nawawi Al-Baghdadi itu dalam tafsir Mara'ah Labid ya, itu juga menjelaskan bahwa ayat-ayat tentang kisah umat terdahulu ditujukan untuk tipe yang ini. Jadi beliau mengatakan bahwa Allah banyak menyebutkan kisah-kisah di dalam Al-Quran karena kebanyakan manusia lebih mudah mengambil pelajaran dari cerita nyata daripada teori yang abstrak. Monggo, ini siapa yang mungkin kita termasuk daripada ini? Mungkin kita termasuk daripada orang yang butuh bukti nyata, jadi ya kemungkinan besar panjenengan termasuk orang yang ini. Kemudian ada yang orang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kecenderungan logis, kecenderungan berpikir yang kritis. Apakah semuanya punya? Tentu tidak, teman-teman. Ada orang yang manut-manut saja ya,
Ada orang yang harus ini harus logis nih. Kok bisa seperti ini sih? Kenapa kok orang kalau meninggal itu harus ditahlili misalkan seperti itu teman-teman ya? Kenapa sih orang itu kalau haid itu tidak boleh sholat gitu misalkan? Kenapa orang puasa itu ketika apa namanya ketika al-imsak gitu sudah tidak boleh makan gitu misalkan, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang membutuhkan jawaban-jawaban yang logis. Ini bukan kelemahan, sekali lagi ini memang cara kerja otaknya, memang dominannya memang seperti itu. Kemudian dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali menyebut tipe ini sebagai tipe yang ashabul akli. Jadi dia ini adalah pengguna akal yang hebat. Di dalam Munqis min al-Fudul min al-Dolal, dia berkata bahwa akal adalah anugerah terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal manusia, maka manusia bisa membedakan yang benar dan yang salah, baik dan buruk. Tapi hati, akal juga bisa menjebak kita jika tidak dibimbing iman. Nah, ini hati-hati ya. Perlu kalau misalkan kita termasuk orang yang kritis, orang yang suka harus logis gitu ya, harus rasional gitu, itu hati-hati. Berarti harus belajar ilmu agama yang matang gitu ya, karena takutnya kalau misalkan tidak dibekali dengan ilmu agama yang matang, maka dia akan menjadi orang yang menjadi orang ateis. Bisa jadi justru karena dia mengumpulkan akar pikirannya, bisa jadi dia akan menjadi orang yang tidak lagi percaya sama hal-hal yang goib. Hati-hati, padahal di dalam agama kita harus mengimani sesuatu yang goib juga teman-teman. Di dalam surah Al-Baqarah itu di awal nih, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi iman kepada goib itu adalah termasuk tanda-tanda iman seseorang. Maka hati-hati bagi tipe orang yang ini, tipe orang yang mengunggulkan kritik rasional, maka perlu hati-hati, berarti harus banyak belajar. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang psikomotif. Kalau di bahasa konsep Stephen itu orang yang intuitif. Siapa orang intuitif? Orang yang memakai neokortek ya, akal bagian depan tapi bagian kanan teman-teman. Siapa itu? Nah, ini saya akan menyampaikan perspektifnya para ulama. Para ulama sufi itu banyak membahas yang tipe ini, termasuk daripada Imam Al-Ghazali, teman-teman, menyebutkan bahwa orang yang tipe ini itu sebagai ashabul qalbi, orang yang menggunakan hati. Orang yang menggunakan hati. Dia mengatakan ada manusia yang imannya dibangun di atas cahaya hatinya. Mereka bisa merasakan kehadiran Allah tanpa perlu dalil yang panjang. Mereka mudah menangis saat mendengar ayat, mudah tersentuh dengan keindahan alam. Jadi orang yang tipe ini itu memiliki kapasitas berpikir yang unik memang ya. Jadi dia bisa membayangkan sesuatu yang di luar dirinya atau membayangkan sesuatu yang jauh sekali. Jadi kalau misalkan ada orang yang ketika dibahas tentang surga itu dia bisa sambil membayangkan, sambil merasa benar-benar berada pada surga gitu ya. Kemudian ketika dia membahas tentang neraka dia benar-benar takut, dia membayangkan itu. Nah, itu berarti orang yang bisa menjangkau ya, pikirannya, hatinya itu bisa menjangkau sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Kemudian yang keempat ini adalah si perasa. Kalau bahasa kita tuh bawa perasaan, yang sukanya memakai perasaan, apa-apa dibawa perasaan gitu ya, suka tersentuhan tapi juga tersinggungan gitu ya, suka tersinggungan tapi juga mudah memaafkan gitu ya. Jadi ini siapa nih yang
di tipe ini, ya itu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita masih belum divalidasi oleh keilmuan yang kontemporer, maka kita bisa meneliti itu sendiri, teman-teman. Imam Al-Ghazali menyebutkan tipe ini sebagai ashabul wijdan. Ashabul wijdan itu apa? Ashabul wijdan itu adalah orang yang mengunggulkan atau mendominasi dirinya dengan pengguna perasaan. Dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau mengatakan bahwa ada manusia yang imannya tumbuh di kelembutan hati, sudah tersentuh, mereka ini istimewa di sisi Allah. Ini bukan kelemahan. Oh berarti Mbak, aku tuh kalau sukanya berperan, sukanya tersinggungan, nah itu harus diketahui. Kalau sudah tahu bahwa itu memang kelebihannya, maka itu juga termasuk kekurangannya juga. Itu justru orang yang seperti ini itu sangat istimewa di sisi Allah, karena Allah mencintai apa? Mencintai hati yang lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Rahman, oleh Allah. Sayangilah siapapun di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit. Maka orang-orang seperti ini justru harus mengumpulkan perasaannya, tapi juga harus berhati-hati dengan perasaannya. Dia juga akan menjadi orang yang lemah. Karena apa? Karena kalau tidak sesuai dengan perasaannya, dia bisa gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang down karena omongan orang lain. Nah ini biasanya ada di tipe ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini ada si spontan. Itu kalau bahasa sedikit itu ada insting. Orang insting pakai otak reptil atau otak tengah belakang gitu ya. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan tipe ini itu sebagai ashabul fitrah. Ashabul fitrah itu apa? Pengguna fitrah. Karena apa? Sisi tadi ini beliau mengatakan bahwa ada manusia yang memiliki kepekaan spiritual bawaan. Jadi kepekaan, dia peka terhadap segala sesuatu, dia peka terhadap lingkungannya, dia peka terhadap kesedihan orang lain, dia peka terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Apakah semua orang seperti ini? Tentu tidak, teman-teman ya. Ada orang juga yang cuek juga kan. Ada orang yang kadang-kadang kalau nggak dijelaskan secara detail, orang nggak tahu kalau temannya lagi sedih gitu misalkan. Ada orang yang memang pekanya itu kurang. Maka orang yang kelima ini, orang yang tipe 5 ini, orangnya memang bawaannya itu sudah ada di pembawaannya itu pembawaan yang peka. Maka mereka cepat tanggap, mudah beradaptasi, tapi juga mudah berubah karena spontan itu tadi ya. Dia juga punya kelebihan yang banyak, tapi dia juga punya kekurangan gitu. Mereka ini bagaikan air yang mengalir, bisa menempati wadah apapun. Nah, jadi perlu hati-hati kalau misalkan kita berada pada tipe ini, kita harus berada pada lingkungan yang baik, teman-teman. Kalau misalkan kita tidak berada pada lingkungan yang baik, kita akan terbawa arus. Nah, ini siapa nih kira-kira kalau kita termasuk tipe ini, ayo hati-hati, jangan berteman dengan orang sembarangan gitu ya. Nah, kalau saya suka dia bilang begini sama anak-anak, kita boleh kok berteman dengan siapapun, tapi jangan bersahabat dengan siapapun. Karena kan kalau sahabat itu kan berarti yang kita ceritai keluh kisah kita gitu ya, kita yang ceritai kadang-kadang rahasia-rahasia kita. Tidak semua orang bisa menjaga rahasia, tidak semua orang bisa kita ikuti. Kalau berteman dengan siapapun boleh, tapi jangan sampai kita itu diwarnai. Kalau kita bisa mewarnai, wah itu bagus ya. Tapi kalau ini siapa nih? Oh, Burini. Jadi kalau misalkan kita itu diwarnai sama orang di lingkungan kita, ya juga kalau misalkan kita dalam tipe ini, cari dan bisa mempengaruhi kebaikan buat kita semuanya. Seperti itu pengaruh
atau pembagian tipe 5 antara konsep Stephen dengan konsep spiritual yang disampaikan oleh para ulama. Karena apa? Karena ini bukan ilmu baru, teman-teman. Ini bukan ilmu baru. Ini hanya dikemas atau disempurnakan dengan metode modern yang kemudian ada tes dan lain sebagainya. Baik, kemudian ini tadi sudah saya sampaikan ke 5 tipe ini, maka kita akan lebih rinci lagi menjelaskan tentang kekuatannya di mana, gitu ya. Kekuatannya di mana dan apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan di Ramadan kali ini, gitu ya. Apa yang harus kita latih, kemudian latihannya harus seperti apa, gitu. Mungkin tidak panjang karena kita sudah jam 6 ternyata. Mungkin akan saya sampaikan gambaran besar saja. Untuk yang tipe yang pertama tadi, orang yang praktis itu, dia pakai limbik kirinya, itu dia suka hal yang konkret atau nyata, rapi, teratur, suka jadwal, jadi dia suka rutinitas. Jadi kalau misalkan dia ketinggalan sama rutinitasnya satu aja itu dalam kesehariannya itu dia ngerasa nggak enak, gitu ya. Kalau lihat barang-barang nggak rapi gitu, dia ngerasa nggak nyaman, gitu ya. Nah, itu orang yang seperti ini tuh. Tapi dia juga punya ingatan yang kuat. Jadi ngafal apapun sih, termasuk menghafal Quran, dia juga cepat mengingat, termasuk mengingat omongan orang yang menyakitkan. Jadi kalau orang sensing ini, orang praktis ini diomongin orang jelek depan matanya, sampai seumur hidupnya. Bisa jadi dia akan ingat terus itu. Kapan, gimana ngomongnya, di mana tempatnya, gaya mimiknya seperti apa, dia apa itu. Karena apa? Ingatannya memang kuat dan detail. Dia jadi luar biasa di orang sensing. Kemudian Ramadan ya, atau kelemahannya itu apa? Nah ini, kurang visi jangka panjang dan sulit mengantisipasi perubahan mendadak. Nah ini kan tadi kita bahas kan secara personality, mengetahui bawaan dari awal gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, Mbak, ini saya tuh suka rapi, suka teratur, ini kayaknya tipe aku banget sih. Tapi aku juga suka kok dengan visi yang sangat panjang, jangka panjang. Aku kayaknya juga suka kok merasa gitu ya. Nah, itu berarti orang yang sudah naik level, teman-teman. Jadi kalau orang yang naik level, kemungkinan besarnya dia akan bisa dominan semuanya. Walaupun tetap ada satu yang berkuasa di situ. Tetap ada satu otak gitu ya, satu akal kita yang dominan di situ. Karena raja kan nggak ada dua ya. Kalau rajanya dua tuh gimana tuh kira-kira? Presiden tuh kalau ada dua gimana kira-kira? Itu kan jadi runyam ya. Sama kalau tubuh kita tuh yang rajanya tuh dua, itu kan ini mau apa jadi nggak jadi tuh, jadinya tidur, nggak jadi ngapa-ngapain, jadinya tidur terus malah gitu ya. Nah ini latihan kita di Ramadan ini tuh apa? Yang pertama adalah buat jadwal ibadah yang rapi, karena dia suka rapi ya, suka yang konkret gitu ya, maka dia harus menyusun rapi, ritualnya seperti apa, rutinitasnya seperti apa, dia harus ketemu sama siapa hari ini, dia harus ngelakuin apa hari ini, tuh dia menyusunnya rapi. Nah, maka sisihkan 5 menit untuk merenung tentang tujuan akhirat gitu ya. Nah, maka tombol semangatnya apa? Tombol semangatnya adalah tantangan. Nah ini contoh nih apa? Hari ini harus khotam juz 30. Ramadan ini aku harus tarawih dengan 1 khotaman gitu misalkan. Ini suka tantangan. Apakah semua orang suka tantangan? Tentu tidak, teman-teman. Ada orang yang kalau ditantang tuh justru malah meleot deh. Bahasanya apa? Meleot deh ya. Misalkan kamu kalau nggak hatam bulan ini kamu akan gini, justru ya wes aku nggak bisa, ya wes nggak usah. Juga ada yang seperti itu. Nah, kalau orang yang sensing itu sukanya orang yang suka tantangan, maka tantang diri kamu ya. Kemudian yang logis thinking, ini kayaknya masih banyak nih Mbak Meli
Bagaimana, apakah kita mau melanjutkan atau dilanjutkan minggu depan? Masih banyak ya Uma, nggak apa-apa, coba sampai 6.15 dulu nggak apa-apa. Boleh. Oke, yang kemudian yang kedua ini ada orang yang tadi critical thinkingnya tuh tajam sekali, sukanya yang logis, sukanya yang rasional. Maka kekuatannya itu ada di objektif dan mandiri. Karena dia itu kan kritis ya, jadi mandiri gitu. Kalau nggak sesuai dengan masuk logika saya, ya saya nggak mau. Suka menganalisis dan bertanya kenapa ya gitu. Jangan kaget ya ibu-ibu kalau misalkan ada anak-anak yang suka nanya itu, kenapa jariku ada 5, kenapa hidungnya tuh kesini gitu ya, kenapa adik tuh bubunya kok belum tumbuh gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, nah bisa jadi dia contohnya. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya cenderung kaku dan kritis. Nah, dia kaku, orangnya kaku gitu, kurang peka pada perasaan orang lain. Jadi saya tadi sudah menyampaikan tidak semua orang itu peka, teman-teman. Ada orang yang nggak peka. Nggak peka itu bukan berarti dia itu lemah iman gitu ya. Ya karena memang cara otaknya dia kayak gitu, gimana dong? Nah, jadi kalau ada orang kayak gini, kita misalkan punya pasangan yang nggak peka seperti ini, jangan dimarahin teman-teman, tapi dikasih tahu, ini loh saya seperti ini loh aku lagi sedih, tolong dengerin gitu. Jangan diem aja. Jangan diem aja sampai perang dunia ketiga itu terjadi, gak peka-peka tetap dia. Karena apa? Karena dia memang gayanya, bawaannya memang seperti itu. Nah, maka yang ketiga ini adalah apa? Suka overthinking. Nah, ini siapa nih yang suka overthinking, apa-apa di bawah pikiran itu ya. Nah, nanti ada tips-tipsnya tuh biar nggak suka overthinking. Tips-tipsnya ya banyak ya, nanti kalau dibahas di sini nggak selesai. Nah, ini apa nih latihan puasanya? Latihan kepekaan sosial. Jadi bukan berarti ya, sekali lagi bukan berarti orang yang sudah punya bawaan seperti ini kemudian dia menerima kan aku nggak peka gitu, kan aku orang logis gitu, kan aku orang thinking, makanya ya nggak apa-apa dong aku nggak peka gitu. Bukan seperti itu, bukan, kan sudah tahu itu kelemahannya, maka harus dilatih teman-teman, harus dilatih gitu. Latihannya adalah latihan kepekaan sosial, karena walaupun itu berat, karena kan dia tadi pembawanya memang tidak seperti itu, tapi bukan berarti menerima apa adanya. Harus dilatih kelemahan itu biar jadi kelebihan. Latih kepekaan sosial, lakukan sedekah kecil gitu misalkan setiap hari, atau tersenyum pada tetangga ya. Ada orang yang senyum aja itu berat ya, senyum aja berat, padahal itu kan murah, tapi senyum aja berat. Jadi kalau misalkan ada orang yang kurang senyum gitu ya, jangan langsung dilabeli besar orang yang orang jahat gitu ya, jangan. Bisa jadi karena memang dia susah untuk senyum aja itu dia harus effort gitu ya, jadi harus kita dukung. Misalkan kita dapat pasangan yang kayak gitu tuh, senyum dong gitu, kita pancing aja, maka pemberi semangatnya apa? Ilmu dan manfaat. Kenapa ilmu? Ya karena dia orang yang kritis gitu ya, berarti ilmunya harus banyak. Cari tahu keutamaan ibadah secara ilmiah, dalil untuk memotivasi diri sendiri. Jadi kalau misalkan pengen dia semangat beribadah, ya cari alasan kenapa sih harus tarawih gitu, kenapa sih harus puasa gitu ya, silakan. Makanya ilmunya harus banyak biar dia manfaat. Kemudian yang ketiga, orang pemimpi ya, atau intuitif tadi. Ini orang yang unik, yang memang unik, orang yang satu ya. Kalau bicara tentang 20 tahun yang akan datang aku mau ngapain, itu dia sudah tersusun gitu dengan rapi. Nanti anak saya kalau sudah kuliah nanti mau masuk jurusan mana, itu sudah terpikirkan itu sama dia tuh, hal-hal yang baru. Dia nggak suka yang monoton kayak orang sensing tadi. Orang sensing kan monoton,
seneng sama rutinitas. Kalau ini nggak suka, dia loncat-loncat orangnya. Nah, karena begitu dia cepat menangkap konsep. Dia juga suka bosan dengan detail. Apa sih kalau teori yang aneh-aneh dia nggak suka. Pokoknya gambaran besar aja deh. Maksudnya apa sih kamu? Maksudnya apa? Oh, intinya apa intinya? Jadi kalau ada orang tuh ngomong intinya apa deh? Intinya apa gitu ya, itu bisa jadi dia kecenderungannya memang intuitif gitu. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya sulit memulai aksi nyata, hanya wacana. Karena dia ini kreatif, inovatif, visioner, ini kadang-kadang aksinya kurang, gitu teman-teman. Aksinya kurang karena terlalu idealis juga dan melupakan hal-hal yang kecil. Karena aku udah jadi seolah-olah dia sudah melakukan itu, padahal dia belum melakukan. Nah, maka untuk mengantisipasi itu apa? Yang pertama adalah pilih satu ide kebaikan. Sebentar. Sudah waktunya sholat duha. Satu ide kebaikan. Maka eksekusi hari ini juga jangan tunggu sempurna. Nah, tombol semangatnya, karena dia punya gambaran besar, maka jangan hanya menggambarkan besar tentang tujuan dunia saja, tapi gambarkan gambaran besar tentang tujuan akhirat kita. Bayangkan indahnya surga dan dahsyatnya Lailatul Qadar, maka ini akan menjadi kenikmatan ibadah bagi orang yang intuitif. Yang keempat adalah orang yang tadi suka bawa perasaan. Kekuatannya di mana? Kekuatannya ada di kepekaan, sensitif. Kalau ada orang sedih, dia yang paling awal. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia yang paling awal. Karena dia kerasa, kalau udah kerasa dulu nih, yang lainnya nggak kerasa, dia kerasa duluan. Butuh kehangatan dan perhatian. Jadi yang paling membuat dia bahagia tuh kalau ada teman yang yang kompak, gitu ya, hubungan yang hangat, gitu ya. Dan memimpin dengan hati. Kalau dia jadi pemimpin, maka dia memimpinnya dengan hati. Kelemahannya apa? Yang harus dilatih, yaitu keputusan sering emosional, mutan. Jadi sering ya kita jumpai apa mungkin diri kita sendiri nih suka mutan pokoknya. Kalau nggak lagi mood, mau dipaksa kayak apa, nggak mau pokoknya, nggak mau, nggak senang pokoknya gitu ya. Mood kan ini. Nah, ini bahaya bagi orang yang menghafal Quran nih, kalau nggak mood nggak ngafalin gitu ya. Kalau nggak senang sama gurunya nggak setoran gitu ya. Kalau lagi dimarahin disuruh mundur, besok nggak ngaji lagi gitu. Bahaya dibuat kayak gini ya. Nah, bukan berarti itu terus kemudian nanti ya sudah aku kan kayak gitu. Nah, sekali lagi ini harus dilatih teman-teman. Jadi dan dia juga mudah sungkan karena dia pakai perasaan, jadi dia sungkanan sama orang, nggak bisa tegas sama orang gitu. Maka latihannya apa nih? Latihannya yang konkret itu adalah pasang alarm sholat dan bergegas setelah saat azan. Maksudnya apa? Jangan menunda karena perasaan. Ya, tombol semangatnya apa? Tombol semangatnya adalah sentuhan hati. Ingat kasih sayang Allah dan cinta Rasulullah. Jadi pelajari itu. Cintanya Allah sama hambanya kayak gimana, cintanya Rasul sama kita kayak gimana, pelajari itu. Biar menyentuh di hati kita, sehingga kita nanti semangat. Terakhir adalah si spontan. Bahasanya adalah insting gitu ya. Insting itu apa? Dia cepat tanggap, adaptif, fleksibel, serba bisa, mudah bergaul. Jadi kalau ada teman-teman yang mudah bergaul gitu ya, ketemu sama orang siapapun gitu, pengennya nimbrung terus makanya. Karena ada orang itu cuma dengerin, memperhatikan orang-orang. Kalau orang ini kayak dia bisa nimbrung di omongan siapapun gitu. Karena dia mudah bergaul, fleksibel orang. Nah, kelemahannya yang perlu dilatih adalah kurang fokus. Nah, karena dia ini nuwun sewu kan kayak bunglon ya berarti ya. Ada kelebihan, ada kelemahan ya. Maka kelemahannya yaitu kurang fokus karena dia mudah terbawa gitu. Suka tanggung, tidak tuntas. Berarti apa? Berarti dia kalau mengerjakan sesuatu setengah-setengah, nggak selesai gitu. Mudah berubah haluan karena
dipengaruhi oleh orang yang masih di luar dirinya. Maka latihannya apa? Pilih satu target ibadah harian dan fokus sampai selesai. Gitu ya. Misalkan kalau mau menghafal, pokoknya aku nggak mau ngomong dulu sebelum satu lembar ini saya hafal gitu. Biar apa? Biar nggak gampang terdistrak oleh lingkungan dan orang lain. Maka tombol semangatnya apa? Tombol semangatnya apa? Tombol semangatnya dia tanpa tekanan, dia nggak suka ditekan. Karena dia senangnya kan senangnya fleksibel ya, maka nggak suka ditekan. Beda dengan sensing tadi, suka tekanan, suka ditantang gitu ya. Kalau ini nggak suka dia, semakin ditekan semakin merucut gitu, kayak belut gitu. Maka lakukanlah dengan santai, mengalir, tapi konsisten gitu. Ini tadi maka ini matriks ya, bahan bakar ibadah, apa yang menyalakan semangat kita. Monggo, ini bisa kita cari satu-satu mana ada tipe di diri kita. Sekali lagi, tadi kita bahas di awal, ini bawaan ya, ini fitrah bawaan. Jadi ada kelemahan dan ada kelebihannya. Kalau kita sudah belajar dari awal mana tipe-tipe, kira-kira kita yang mana? Nah, ini silahkan teman-teman untuk memahami diri sendiri. Gitu. Misalkan kita si praktis ya, berarti butuh tantangan dan kompetisi. Kalau si logis berarti butuh ilmu dan pemahaman yang logis. Si pemimpi berarti butuh visi dan gambaran masa depan, bukan hanya dunia tapi akhirat juga. Si perasa berarti butuh koneksi emosi dan rasa cinta. Si spontan berarti butuh kebebasan dan santai. Senangnya santai orang, nggak suka ditekan. Nah, ini kalau kita mau mendeteksi diri kita sendiri, ya ini caranya sesuaikan mana yang kira-kira memang dominan bagi diri kita. Tapi kalau memang butuh validasi gitu ya, butuh validasi dengan keilmuan yang kontemporer, kemudian keilmuan yang modern, ya lakukan tes gitu ya. Tes itu bisa apa saja teman-teman. Jadi bukan berarti saya tuh sedikit kemudian promosi sedikit, itu enggak. Tes itu banyak kok sebenarnya ya. Tes biometrik, tes psikometrik itu banyak sekali. Banyak gitu. Jadi nggak cuma satu gitu ya. Jadi monggo teman-teman bisa mengambil cara yang mana. Strategi mengisi sisa Ramadan. Ya oke, ini karena masih dalam momen Ramadan, kita sudah ada di babak tengah dan akan menuju babak terakhir. Maka ayo bareng-bareng latihannya isi bahan bakar, latih titik lemah kita, jangan mau menerima kelemahan dengan apa adanya gitu ya. Harus mencoba untuk melawan atau menumbuhkan, merubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Yang ketiga adalah stop membandingkan diri dengan orang lain sama kita punya jalannya masing-masing, punya rezekinya masing-masing, punya takdirnya masing-masing. Gak usah fokus kepada yang lain. Umur kita pendek teman-teman, umur kita pendek, usia kita terbatas, habis untuk kita buat membandingkan ke orang lain. Gak penting gitu ya. Yang keempat apa? Satu kebiasaan baru. Kita mencoba satu kebiasaan baru yang mungkin belum pernah kita lakukan di Ramadan sebelumnya. Mari kita cari itu mana yang akan kita fokuskan pada Ramadan tahun ini, dan itu pilih satu aja amalan yang kira-kira nanti akan menjadi bekal atau laporan istimewa ketika di saat ada bagus amat ajarkah, saat nikahkah, atau yang lain. Terus aksi kecilnya, pilih satu kelemahan terbesar dan lakukan satu tindakan perlawanan, teman-teman. Contoh, di spontan target baca 5 menit tanpa HP. Karena tadi dia orangnya mudah kedistrak, maka tantangannya adalah membaca Al-Quran jangan lewat HP, lewat Quran mushaf gitu ya. Kemudian tantangan bagi si logis, contohnya apa? Sapa 3 orang hari ini. Karena dia tadi orangnya kebawaannya tuh kaku, bawaannya cuek gitu ya. Latih dan menyapa orang gitu.
Oke, penutup kita sudah lebih daripada 1 jam ini. Kita tutup dengan doa dari Al-Quran surah Al-Mu'minun yang berbunyi Rabbana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan berilah kami rahmat, Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tentang keberdoaan diri kami sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Uma atas pemaparan materinya. Ini sangat menarik ya. Jadi kita semakin dikasih tahu gambaran orang-orang itu kayak gimana sih, titik lemahnya apa, titik kuatnya apa. Saya juga ternyata saya orangnya ya. Itu kita bisa tahu gambarannya, walaupun mungkin kita semuanya pasti membutuhkan validasi ya, nggak cuma kayak beranggapan begini beranggapan begitu, kayaknya aku ini deh, kayaknya aku itu deh. Soalnya yang saya rasakan juga mungkin ada di beberapa tempat gitu, kalau nggak di poin 3, poin 2 atau poin berapa gitu ya. Nah ini jadi kita teman-teman semuanya bisa sama-sama belajar dari hal-hal terkecil dulu, kayak dari yang ditugasin sama Uma. Misal tantangannya itu apa gitu, misal ada terus dengan tantangannya itu kita harus melewatinya gitu. Mungkin dengan begitu kita bisa lebih mengenali diri kita sendiri. Ini juga karena sudah siang, jadi kita tidak membuka sesi pertanyaan ya. Mungkin kalau semisalkan mau boleh chat ke WA admin atau Mungkin bisa ditutup. Nggih. Iya, baik. Nanti bisa ditutup sama apa, foto sebentar, Mbak. Oh iya, boleh. Mungkin dari teman-teman bisa open kamera dulu, kameranya dibuka dulu ya. Kalau memang tidak memungkinkan ya tidak masalah. Oke. Ya. Sepertinya tidak memungkinkan ya, Uma. Oke, baik. Oke, mungkin buat teman-teman hanya sampai di sini materi kita hari ini. Kita insya Allah akan bertemu di minggu ketiga, pada pertemuan ketiga. Saya yakin ini teman-teman semua kalau misalkan ngerjain tugas yang diberi sama Uma, insya Allah bakal lebih mengenali dirinya sendiri. Dan pertemuan yang akan datang pasti ditambah lagi ilmu kita sama beliau, yang beliau akan mengisi dengan sangat-sangat bisa diterima oleh semua kalangan gitu ya, baik yang muda maupun yang sudah berumah tangga gitu ya. Baik, mungkin pada pagi hari ini kami cukupkan. Bila mana terdapat banyak sekali kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, atas segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.